Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat selalu bukan? Pak Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, dan juga istirahat yang cukup. Pada pagi hari ini, Pak Guru akan melanjutkan pertemuan, meneruskan tema 1. Kita masuk ke subtema 2. Ada beberapa mupel yang ada di subtema 2, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, PKN, SPDP, IPA, dan IPS. Pada subtema 2 ini akan Pak Guru bagi ke dalam 2 video pembelajaran. Video pembelajaran yang pertama meliputi mupel Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Kemudian untuk video pembelajaran berikutnya meliputi mupel PKN, SPDP, dan IPS. Pada video pembelajaran yang pertama ini akan meliputi mupel Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Pada mupel Bahasa Indonesia, kompetensi dasar masih sama dengan yang kemarin, yaitu mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks, lisan, tulis, atau visual. Kemudian pada mupel Matematika, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan menentukan ukuran sudut. Sedangkan pada materi IPA atau mupel IPA, kompetensi dasarnya adalah menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Baik, tentunya kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Iya, Pak Guru ulangi, gagasan pokok adalah masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam sebuah bacaan. Kalian bisa menyebut gagasan pokok juga dengan ide pokok atau gagasan utama juga boleh. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat yang mendukung atau memperjelas gagasan pokok. Coba kalian perhatikan paragraf berikut ini. Mana yang termasuk gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan pendukung? Ya, kalimat nomor 1, keberagaman suku bangsa tidak menyebabkan perpecahan, itu merupakan gagasan pokok. Kenapa? Karena paragraf tersebut intinya menjelaskan tentang keberagaman suku bangsa yang tidak akan menyebabkan perpecahan. Adapun kalimat nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 itu merupakan gagasan pendukung yang mendukung ide utama atau gagasan utama, yaitu kalimat nomor 1. Tentunya kalian masih ingat rumah adat suku Minang dari Sumatera Barat? Apa namanya? Iya, namanya rumah gadang. Masih ingatkah kalian bentuk atap rumah gadang? Bentuknya apa? Lancip. Ya, lancip itu seperti jenis salah satu sudut. Kalian buka bukumu pada halaman 92, itu ada jenis-jenis sudut. Ada 3 jenis sudut, yaitu sudut siku-siku, yang kedua sudut lancip, dan yang ketiga sudut tumpul. Sudut siku-siku adalah sudut yang ukurannya 90 derajat tegak lurus. Sedangkan sudut lancip adalah sudut yang ukurannya kurang dari 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul adalah sudut yang ukurannya lebih dari 90 derajat. Cara mengukur sudut menggunakan penggaris namanya busur. Kalian boleh minta kepada Bapak Ibu untuk membantu mengukur sudut atau bagaimana caranya mengukur sebuah sudut. Apakah termasuk sudut siku-siku, ataukah sudut lancip, ataukah sudut tumpul. Sebagai manusia, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah menciptakan kita dengan keadaan sempurna. Kita punya hidung, punya mata, punya telinga yang lengkap, tidak kurang suatu apa. Alat untuk mendengar namanya apa anak-anak? Iya, telinga. Kalian bisa lihat telinga atau bagian-bagian telinga
pada gambar berikut ini. Secara umum, telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar itu terdiri dari daun telinga, kemudian saluran telinga. Kemudian telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, tulang-tulang, dan tabung eustachius. Kemudian telinga bagian dalam terdiri dari rumah siput, kemudian saluran setengah lingkaran. Gendang telinga merupakan selaput merentang sebagai batas telinga luar dan telinga dalam. Tulang pendengaran terdiri dari 3, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Fungsinya meneruskan suara ke telinga bagian dalam. Sedangkan tabung eustachius fungsinya menghubungkan telinga tengah dengan longga mulut. Fungsinya untuk menyamakan tekanan udara luar dengan tekanan udara di tengah. Sedangkan telinga bagian dalam terdiri dari rumah siput dan saluran setengah lingkaran. Rumah siput atau koklea berisi saraf pendengar yang berfungsi menghubungkan reseptor bunyi dengan otak. Sedangkan saluran setengah lingkaran berperan sebagai alat keseimbangan. Demikian anak-anak pembelajaran kita pagi hari ini. Kita sudah mempelajari 3 mupel. Yang pertama bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok tadi? Iya, gagasan pokok adalah inti dari pembicaraan yang ada pada sebuah paragraf dan gagasan pendukung. Sedangkan ada 3 jenis sudut. Sudut apa saja? Ya, sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Kemudian yang terakhir tadi IPA, kita sudah mempelajari telinga dan bagian-bagiannya. Selanjutnya di akhir video pembelajaran ada soal yang harus kalian kerjakan seperti biasa. Kerjakan di selembar kertas, kemudian foto dan japri ke Pak Guru. Terima kasih atas perhatian kalian. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.